dalam adegan-adegan ada 13 adegan tadi ya. Selanjutnya di TKP nanti akan ada 37 adegan lagi. 70 adegan lagi yang diawali dari beberapa hari sebelum kejadian itu Ibu Tamara dan tersangka melakukan survei ke lokasi kolam renang. Baru nanti kejadian peristiwa saat proses berenang, turun dari mobil hingga berenang, proses hingga mengangkat korban ke rumah sakit, perjalanan ke rumah sakit. Mengenaskan itu pas anak saya ditendang ya, nggak bisa pakai kata-kata saya serius. Ada satu adegan di mana tersangka ini tidak mengakui bahwa telah mengakses CCTV ya, melalui browsing di internet untuk mengecek di lokasi apakah ada CCTV atau tidak. Pada adegan ke-13, yaitu pada jam 15.11, tersangka YA membrowsing dan mengakses CCTV kolam renang malam dengan menggunakan handphonenya. Ini berdasarkan keterangan dari ataupun hasil pemeriksaan daripada analis digital. Ini sebagai bahan nantinya untuk kita mempertimbangkan dalam penerapan pasal, khususnya di dalam penerapan pasal 340 ataupun pembunuhan berencana. Penyidik telah memastikan bahwa kasus kematian Dante yang ditenggelamkan di kolam renang adalah kasus pembunuhan berencana. Dalam rekonstruksi, penyidik turut menampilkan bagaimana saat Tamara Tiasmara dengan Yuda Arfandi mengecek lokasi kolam sebelum mengajak Dante berenang di tempat tersebut. Selain itu, polisi juga menemukan siasat licik Yuda Arfandi ketika berusaha mencari tahu cara mengakses CCTV kolam renang tersebut. Hal ini mencurigakan karena bisa saja saat itu Yuda berusaha menghilangkan jejak CCTV. Ketika hendak menenggelamkan Dante, Angger Dimas yang melihat hal ini sangat emosi, bahkan tak mampu berkata-kata lagi. Terlebih, ketika Angger tahu bahwa Dante sempat ditendang oleh Yuda. Tadi saya ngeliat dari tempat yang berbeda. Mau disiapkan di atas, kita lihat ke depannya aja gimana. Teman-teman nilai aja seperti apa ya. Kalau dari saya sih, ya itu kejam, tetap kejam. Mengenaskan itu pas anak saya ditendang ya. Gitu. Tadi ada adegan tendangannya seperti apa, Mbak? Ayah melihatnya gimana gitu? Gak bisa pakai kata-kata saya serius. Saya nggak tahu saya. Motif ini masih terus didalami. Proses penyidikan itu tidak boleh berandai-andai, harus firm, harus klop semuanya, harus sesuai, terjadi persesuaian. Jika tidak terjadi persesuaian itu diuji lagi. Jadi segitiga pembuktian itu ada tersangka, ada saksi, ada barang bukti, ada TKP, itu harus terhubung semuanya sehingga peristiwanya utuh. Kalau kita main puzzle itu kita mengumpulkan gambar-gambar yang utuh ya, seperti itulah penyidikan sehingga terang benderang. Proses penyidikan adalah upaya yang dilakukan penyidik untuk membuat terang benderang sebuah peristiwa pidana yang terjadi guna menentukan siapa yang disangka atau diduga melakukan tindak pidana tersebut atau yang ditetapkan sebagai tersangka. Perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa dinamika proses penyidikan yang telah kita lakukan, total kita sudah memeriksa saksi sebanyak 29 orang. Kemudian kita juga melengkapi dengan pemeriksaan saksi ahli sejumlah 9 orang dan kita juga sudah melakukan pemeriksaan tersangka. Itu akan dituangkan di BAP biar nanti para penyidik aja. Kita tidak bisa mendorong polisi. Polisi sudah bekerja secara profesional. Udah itu aja bisa jawab. Banyak publik yang menilai Tamara Tiasmara harusnya turut dijadikan tersangka karena juga dianggap menjadi penyebab meninggalnya Dante. Keluarga Yuda juga kerap menyerang Tamara
dan memintanya untuk berkata jujur. Keluarga Yuda justru menuduh Tamara yang sesungguhnya menjadi penyebab utama meninggalnya Dante. Berdasarkan alat bukti yang dikumpulkan, tersangka Yuda Arfandi sudah tidak bisa mengelak lagi dari dikenakannya pasal pembunuhan berencana. Ada satu hal menarik tadi yang disampaikan oleh Pak Direskrim di adegan ke-13, ya. Artinya inilah yang akan terus didalami karena tersangka tidak mengakui reka ulang adegan ke-13 ini. Itu boleh-boleh saja dan itu merupakan hak tersangka, ya. Di adegan ke-13 itu tersangka membrowsing dengan handphonenya, membrowsing CCTV yang ada di TKP di kolam renang. Walaupun setelah dikonfirmasi kepada tersangka, ini tidak diakui. Dari mana penyidik mendapatkan informasi bahwa tersangka membrowsing jam 15:11 itu adalah berdasarkan hasil pemeriksaan digital forensik oleh ahli siber yang sedang dilakukan, dan itu merupakan bagian dari kolaborasi interprofesi dalam proses pembuktian sebuah pidana yang sedang dilakukan oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Kita tadi sudah mengawali kegiatan dari Polda Metro Jaya yang mana rangkaian rekonstruksi ini kita asumsikan bahwa Polda Metro Jaya itu adalah merupakan rumah daripada si tersangka, yaitu berawal pada pukul 10.45 yang mana di Polda Metro Jaya kita melaksanakan adegan kurang lebih sebanyak 13 kali. Dari Polda Metro Jaya kita langsung menuju perjalanan menuju ke kolam renang yang mana rangkaian kegiatan tersebut diawali dengan mulai dari masuk, kemudian registrasi, sampai dengan melakukan pemanasan, kemudian masuk ke kolam. Kami sampaikan bahwa adegan yang diperagakan pada saat pelaksanaan rekonstruksi di kolam renang sejumlah 102 adegan. Yang mana dari 102 adegan ini terdapat 69 adegan di mana tersangka ini selama 12 kali menenggelamkan korban. Jadi total adegan yang kita laksanakan dalam pelaksanaan rekonstruksi ini sebanyak 115 adegan.